Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Miss Poppy dalam pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 10. Bagaimana kabarnya? Miss harap kita semua tetap dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat ya. Kali ini kita akan belajar tentang teks eksposisi. Pernahkah kamu mengungkapkan suatu masalah dan menyampaikan pandangan-pandangan tentang masalah itu, bahkan sampai solusinya? Jika pernah, berarti kamu sedang bereksposisi. Kalau begitu, apa sih itu teks eksposisi? Mari kita bahas bersama. Kita bahas dari pengertiannya terlebih dahulu. Teks eksposisi adalah teks yang mengupas suatu masalah dengan disertai sejumlah argumentasi dan fakta-fakta. Jadi, jelas ya adik-adik, ketika kamu memberikan sebuah argumen, itu harus disertai dengan fakta untuk memperkuat argumen yang kita berikan. Lalu, kita akan bahas ciri-ciri dari teks eksposisi. Apa aja sih ciri-cirinya? Yang pertama, menjelaskan segala informasi atau pengetahuan. Kedua, menggunakan gaya informasi yang persuasif atau mengajak. Ketiga, harus memberikan penyampaian secara lugas dan menggunakan bahasa baku. Keempat, tidak melakukan pemihakan yang artinya tidak untuk memaksakan kehendak penulis terhadap pembacanya. Kelima, menyajikan sebuah fakta. Selanjutnya, kita akan bahas jenis-jenis teks eksposisi. 1. Ada eksposisi definisi. Teks yang memaparkan definisi atau pengertian suatu topik tertentu. Kedua, eksposisi proses. Teks yang berisi tahapan-tahapan atau cara-cara untuk melakukan sesuatu dari awal hingga akhir. 3. Eksposisi ilustrasi. Teks yang memberikan gambaran atau penjelasan yang sederhana mengenai suatu topik dengan topik lainnya yang mempunyai kesamaan sifat atau kemiripan. Keempat, eksposisi pertentangan. Teks yang berisi hal pertentangan akan suatu hal dengan hal lainnya. Kelima, eksposisi laporan. Teks yang memberikan laporan dari sebuah peristiwa atau penelitian tertentu. Dan yang terakhir, keenam, ada eksposisi perbandingan. Teks yang ide atau gagasan utamanya dipaparkan dengan cara membandingkan suatu hal dengan yang lain. Lalu, kita akan bahas tentang struktur teks eksposisi. Apa aja sih strukturnya? Pertama ada tesis, argumen, yang kedua, yang ketiga ada penegasan ulang. Kita bahas satu persatu. Tesis. Tesis merupakan bagian pembuka dalam teks eksposisi. Tesis berupa pengenalan isu, masalah, atau pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Kedua, itu ada argumen. Argumentasi adalah suatu bentuk alasan atau pendapat penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini, dikemukakan juga sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen penulis. Jadi jelas ya adik-adik, ketika kamu memberikan argumen, itu harus disertai dengan fakta. Lalu yang terakhir itu ada penegasan ulang. Berisi penegasan ulang atas pernyataan-pernyataan sebelumnya, dapat berupa saran, dan bagian ini juga disebut dengan kesimpulan. Berikut ada contoh teks eksposisi pendidikan karakter beserta strukturnya, tesis, argumen, hingga penegasan ulang. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang ciri kebahasaan teks eksposisi. Ada apa aja sih? Ada kata teknis, konjungsi temporal, konjungsi kausalitas, kata kerja mental, kata perunjuk, kata persuasif, hingga kata lugas. Mari kita bahas satu persatu ciri kebahasaan berikut. Kata teknis. Menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan masalah utama atau topik yang dibahas. Jadi kata teknis itu sama artinya dengan istilah-istilah yang dipakai dalam topik yang sedang dibahas. Contohnya, topik tentang masalah kebahasaan, maka istilah-istilah yang muncul dalam teks tersebut bisa ragam bahasa, ragam baku, kaidah kebahasaan, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya,
Konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata penghubung yang berkaitan dengan waktu. Jadi jelas ya, konjungsi adalah kata penghubung, sedangkan temporal atau tempo itu berkaitan dengan waktu. Jadi, konjungsi temporal adalah kata penghubung yang berkaitan dengan waktu. Contoh konjungsi temporal itu ada sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sekarang, selanjutnya, setelah itu, dan masih banyak lainnya. Contoh kalimatnya, ketika kamu mulai merasa jenuh, berhentilah sejenak untuk menenangkan otak. Setelah itu, belajarlah kembali dengan tenang. Jadi adik-adik, pada kalimat ini konjungsi temporalnya yaitu kata setelah. Selanjutnya, ada konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas merupakan kata-kata yang menunjukkan hubungan penyebaban untuk menyatakan sesuatu yang argumentatif. Contoh konjungsi kausalitas itu ada jika, maka, sebab, disebabkan, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, dan masih banyak contoh konjungsi kausalitas lainnya. Contoh kalimatnya, pembelajaran masih dilaksanakan secara daring karena pandemi COVID-19 belum selesai. Jadi jelas ya adik-adik, konjungsi kausalitas itu kata karena. Selanjutnya, kata kerja mental. Kata kerja mental adalah jenis kata kerja yang mengekspresikan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan, keberadaan, atau pengalaman. Contoh kata kerja mental seperti memperhatikan, mengetahui, memahami, berpendapat, menduga, berasumsi, menyimpulkan. Jadi, adik-adik, kata kerja mental itu kata kerja yang menunjukkan aktivitas pikiran atau yang ada di dalam pikiran yang kegiatannya tidak dapat dilihat secara langsung oleh mata. Contohnya, tak menyangka salah seorang siswa di samping saya juga memperhatikan percakapan mereka. Jadi, aktivitas memperhatikan itu tidak ada wujud kegiatannya yang bisa kita lihat secara langsung. Yang tahu hanya orang yang memperhatikannya. Selanjutnya, kata perunjukan. Menggunakan kata-kata perunjukan seperti kata menurut, berdasarkan, atau merujuk. Contoh kalimat, menurut beberapa peneliti, kesantunan juga melekat dengan kepribadian suatu bangsa atau kelompok masyarakat. Jadi, kata perunjuknya pada kalimat ini yaitu kata menurut. Kemudian, kata persuasif. Menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, seharusnya. Contoh kalimatnya, kalangan terpelajar dengan julukan hebatnya sebagai tulang punggung negara, harapan masa depan bangsa, seharusnya tidak larut dengan kebiasaan seperti itu. Jadi kata persuasif ini ada kata seharusnya. Jadi jelas ya, kata persuasif itu adalah kata yang mengajak. Kemudian yang terakhir ada kata lugas. Kata lugas adalah kata yang memiliki makna sebenarnya atau biasanya kita kenal dengan kata denotatif, kata yang memiliki makna sebenarnya. Contoh, kata kampung maka memiliki makna lugas daerah yang berada di pinggiran. Kata payung memiliki makna lugas alat untuk melindungi tubuh dari hujan dan panas. Demikianlah pembelajaran kita tentang teks eksposisi di kelas 10. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.